Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Inzani Alasariah dari kelas D4 S1402 dan NIM saya adalah 7708-2049. Di sini saya bersama teman saya. Ya, saya Nadia Kusumawardani dengan NIM 7708204031. Di sini kita akan mempresentasikan tentang swapping pada manajemen memori. Pengertian manajemen memori dengan swapping adalah manajemen memori dengan pemindahan proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Dengan kata lain, swap memory merupakan area di luar memori utama yang digunakan oleh OS untuk memperbesar kapasitas memori virtual atau memori total, sehingga kita dapat menjalankan lebih banyak program atau proses dalam waktu yang bersamaan. Oke, kita masuk ke fungsi. Yang pertama, fungsi dari swap sendiri adalah tambahan memori untuk menjalankan sebuah atau beberapa aplikasi. Terkadang untuk menjalankan sebuah aplikasi atau bahkan melakukan multitasking akan memakan ruang memori yang banyak. Jika kondisi itu terjadi, maka swap akan membantu memori agar aplikasi berjalan secara optimal. Lalu ada teknik dari swapping. Yang pertama ada algoritma round robin yang digunakan pada multi-programming environment menggunakan waktu kuantum atau satuan waktu dalam CPU dalam pengeksekusian proses-prosesnya. Ketika waktu kuantum berakhir, memory manager akan mengeluarkan swap out proses yang telah selesai menjalani waktu kuantumnya pada suatu saat serta memasukkan swap in proses lain ke dalam memori yang telah bebas tersebut. Pada saat yang bersamaan, penjadwalan CPU akan mengalokasikan waktu untuk proses lain dalam memori. Hal yang menjadi perhatian adalah waktu kuantum harus cukup lama sehingga waktu penggunaan CPU dapat lebih optimal jika dibandingkan dengan proses penukaran yang terjadi antara memori dan disk. Kita masuk ke teknik yang pertama, yaitu teknik swapping rollout. Roll-in menggunakan algoritma berbasis prioritas, di mana ketika proses dengan prioritas lebih tinggi tiba, maka memory manager akan mengeluarkan proses dengan prioritas yang lebih rendah, serta meload proses dengan prioritas yang lebih tinggi tersebut. Saat proses dengan prioritas yang lebih tinggi telah selesai dieksekusi, maka proses yang memiliki prioritas lebih rendah dapat dimasukkan kembali ke dalam memori dan kembali dieksekusi. Teknik swapping dapat lebih efisien, sebaiknya proses-proses yang di-swap hanyalah proses-proses yang benar-benar dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi waktu swap. Oleh karena itu, sistem harus selalu mengetahui perubahan apapun yang terjadi pada pemenuhan kebutuhan terhadap memori. Disinilah sebuah proses memerlukan fungsi sistem call, yaitu untuk memberitahukan sistem operasi kapan ia meminta memori dan kapan membebaskan ruang memori tersebut. Proses. Sebagian besar waktu swapping adalah waktu transfer. Sebagai contoh, sebuah proses pengguna memiliki ukuran 5 MB, sedangkan tempat penyimpanan sementara yang berupa hard disk memiliki kecepatan transfer data sebesar 20 MB per detiknya. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer proses sebesar 5 MB tersebut dari atau ke dalam memori adalah sebesar 50.000 KB atau 20.000 kbps sama dengan 250 ms. Ya, perhitungan tersebut belum termasuk waktu latensi, sehingga jika kita asumsikan waktu latensi sebesar 2 ms, maka waktu swap adalah sebesar 252 ms. Oleh karena itu, terdapat dua kejadian di mana satu adalah proses pengeluaran sebuah proses dan satu lagi adalah proses pemasukan proses ke dalam memori. Maka total waktu swap menjadi 252 ditambah 252 sama dengan 504 ms. Contoh dari salah satu proses pada swapping adalah page dari data yang ada di dalam hard disk drive. Kemudian page akan disalin balik ke dalam RAM saat proses
membutuhkan untuk dieksekusi seiring semakin banyaknya ruangan di dalam RAM yang dibutuhkan, maka page-page akan disalin ulang ke dalam area virtual memory yang dihapus dari RAM. Proses swapping ini akan terus-menerus berlangsung hingga program kita hentikan. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama adalah ketika waktu kuantum habis, pengatur memori akan menukar proses yang telah selesai dan memasukkan proses yang lain ke dalam memori yang sudah bebas. Lalu contoh yang kedua, swapping dapat juga terdapat dalam penjadwalan berbasis prioritas atau priority scheduling jika proses dengan prioritas lebih tinggi tiba dan meminta layanan, manajer memori dapat menukar keluar memori proses-proses yang prioritasnya rendah, sehingga proses-proses yang prioritasnya lebih tinggi tersebut dapat dieksekusi. Setelah proses-proses yang memiliki prioritas lebih tinggi tersebut selesai dieksekusi, proses-proses dengan prioritas rendah dapat ditukar kembali ke dalam memori dan dilanjutkan eksekusinya. Kita masuk ke penanganan swap. Dalam penanganan swap, penggunaan swap space dapat digunakan pada algoritma manajemen memori yang diimplementasikan. Sebagai contoh, sistem yang mengimplementasikan swapping menggunakan swap space untuk menyimpan dan mengerjakan sebuah proses termasuk segmen kode dan datanya. Tempat yang cukup disediakan untuk menampung program yang juga dikenal sebagai halaman-halaman teks atau teks atau segmen teks dan segmen data dari proses itu. Alokasi dini tempat yang dibutuhkan dengan cara seperti ini umumnya mencegah sebuah proses untuk kehabisan swap space. Selagi proses itu dikerjakan, ketika proses mulai, teks di dalam page dari file system, halaman-halaman atau pegs ini akan ditaruh di swap bila perlu dan dibaca kembali dari sana. Jadi sistem file akan diakses sekali untuk setiap teks page. Halaman-halaman dari segmen data dibaca dari sistem file atau dibuat bila belum sebelumnya dan ditaruh di swap space dan di page kembali bila perlu. Satu contoh optimisasi sebagai contoh ketika dua user menggunakan editor yang sama adalah proses-proses dengan text page yang identik membagi halaman-halaman page ini baik di memori maupun di swap space. Ada dua tempat di mana swap space bisa berada, yaitu swap space bisa diletakkan pada partisi yang sama dengan sistem operasi atau pada partisi yang berbeda. Apabila swap space yang dipakai hanya berupa sebuah file yang besar dalam sistem file, maka file system yang dipakai bisa digunakan untuk membuat, menamakan, dan mengalokasikan tempat swap space. Maka dari itu, pendekatan seperti ini mudah untuk diimplementasikan. Sayangnya, juga tidak efisien. Menelusuri struktur directory dan struktur data alokasi disk memakan waktu dan berpotensi untuk mengakses disk lebih banyak dari yang diperlukan. Oke, kita masuk ke penanganan yang ketiga. Fragmentasi eksternal bisa membuat swapping lebih lama dengan memaksakan pencairan sekaligus banyak atau multiply six. Ketika sedang membaca atau menulis sebuah proses, kita dapat meningkatkan performa dengan meng-cache informasi lokasi blok pada physical memory dan dengan menggunakan aplikasi khusus untuk mengalokasikan blok-blok yang kontiguous atau tidak terputus untuk swap filenya. Dengan waktu tambahan untuk menelusuri struktur data file system masih tetap ada. Metode untuk lebih umum adalah untuk membuat swap space di partisi yang terpisah. Tidak ada sistem file atau struktur directory dalam partisi ini. Sebuah swap space storage manager yang terpisah digunakan untuk mengalokasikan dan melepaskan blok-blok yang digunakan. Manajer ini menggunakan algoritma yang dioptimalkan untuk kecepatan daripada efisiensi tempat. Fragmentasi internal mungkin akan meningkat, tetapi ini bisa diterima karena data dalam swap space biasanya
umurnya lebih singkat daripada data-data di sistem file, dan swap areanya diakses lebih sering. Pendekatan ini membuat besar swap space yang tetap selagi mempartisi disk, menambah jumlah swap space, termasuk memindahkan atau menghancurkan dan mengembalikan partisi file sistem lainnya dari backup, atau dengan menambahkan swap space di tempat lain. Berikut trivia tentang swap. Yang pertama, kita tadi sudah membahas tentang swap space, tapi kita tidak tahu apa itu swap space. Swap space adalah istilah lain untuk backing store, di mana swap space dapat diletakkan pada file system dalam bentuk swap file atau dalam partisi disk yang terpisah. Trivia kedua, ada macam-macam swap. Ada dua, yaitu file swap dan partisi swap. Lalu trivia ketiga, kita ada kegunaan swap. Kegunaan swap bisa menjadi memori tambahan bagi aplikasi yang berjalan. Lalu ada kegunaan lainnya, yaitu di dalam swap memiliki fitur hibernasi yang berguna untuk menulis isi RAM ke partisi swap sebelum mesin dimatikan dan mengoptimalkan penggunaan memori. Lalu trivia ketiga, ada alokasi ruang swap pada disk. Alokasi ruang swap pada disk ada dua cara, yaitu dengan ruang disk tempat swap dialokasikan begitu diperlukan, atau dengan ruang disk tempat swap dialokasikan terlebih dahulu. Itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.